Terus tim pembina Posyandu Kecamatan Sematu Jaya. Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Sematu Jaya tahun 2025-2029 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Sematu Jaya yang selanjutnya disebut TP Posyandu Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan tersebut. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Lampiran ke-1, susunan keanggotaan Tim Pembina Posyandu Kecamatan Sematu Jaya. Camat Sematu Jaya sebagai penasihat, Nyonya Sekarukmi Mahendro Tami sebagai Ketua TP Posyandu Kecamatan Sematu Jaya, Nyonya Tri Wahyuni sebagai Wakil Ketua TP Posyandu Kecamatan Sematu Jaya, Nyonya Dede Nurhayati sebagai Sekretaris, Nyonya Cornelia Yohana Kedi sebagai Bendahara, Nyonya Tati Nurhayati sebagai Ketua Bidang Pendidikan, Nyonya Sutarmi sebagai Anggota Bidang Pendidikan, Nyonya Suli Setiawati sebagai Ketua Bidang Kesehatan, Nona Restu Ambarwati sebagai Anggota Bidang Kesehatan, Nyonya Lestari Teguh Rahayu sebagai Ketua Bidang Sosial, Nyonya Istiqomah sebagai Anggota Bidang Sosial, Tuan Suroto sebagai Ketua Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Nyonya Siti Aisyah sebagai Anggota Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tuan Edi Andrean sebagai Ketua Bidang Pekerjaan Umum, Nyonya Anis Saturoisah sebagai Anggota Bidang Pekerjaan Umum, Tuan Muhammad Maulana sebagai Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Nyonya Nuliwati sebagai Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, ditetapkan di Purwareja pada tanggal 28 Oktober 2025 ditandatangani. Persiapan pengukuhan Tim Pembina Posyandu Kecamatan Sematu Jaya. Tak kasih ini Mbak Isti cepet. Matur suwun Ibu, ya aku sangat bermanfaat untuk ngevlog kita hari ini. Bisa konten kreator, konten kreator, Jangan dong, kreator, doa tuh, ucapan konten doa. kreator. Kepada Tim Pembina Posyandu Kecamatan Sematu Jaya yang akan dilantik, disilakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Mandau, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan. Naskah pelantikan TP Posyandu Kecamatan Sematu Jaya. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Januari tahun 2026. Saya
Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lamandau dengan resmi melantik Ketua dan Pengurus Tim Pembina Posyandu Kecamatan Sematujaya tahun 2025-2030 sebagaimana nama dan jabatan yang telah dibacakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2025. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai peran dan tanggung jawab yang diberikan untuk menata, memberdayakan, dan mendayagunakan Posyandu melalui sinergitas 6 standar pelayanan minimal, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lamandau tertanda Nyonya Nur Latifah Rizky Aditya Putra, Sarjana Hukum. Penyematan PIN TP Posyandu oleh Ketua TP Posyandu Kabupaten Lamandau kepada Ketua TP Posyandu Kecamatan Sematujaya. Penandatanganan berita acara. Penandatanganan pertama oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Sematujaya. Penandatanganan kedua oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lamandau. Penandatanganan ketiga oleh Saksi Camat Sematujaya. Baik, mohon izin untuk dapat berfoto bersama dengan Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Sematujaya dan pengurus beserta Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lamandau. Baik, kita pandu 1, 2, 3, 3, 2, 1. Mohon izin untuk Cinta Lamandau. Izin Bapak Ibu 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Pelantikan selesai. Kepada yang terhormat Ketua TP Posyandu Kabupaten Lamandau disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada TP Posyandu Kecamatan Sematujaya yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat semula.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Jemaat Sematu Jaya kepada Bapak Purwanto SHP dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami selamat menjalankan salam kebajikan di depan. Adil kata di surga. Basengat tadi bata. Arus, arus, arus. Yang saya hormati dan kami banggakan Ibu Bupati, Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu Mando, juga Ketua Tim Pembina PKK, ini banyak sekali. Kemudian Ibu Wakil Bupati, selamat datang di Kecamatan Sematu Jaya, tepatnya di Desa Tunggal. Yang kami hormati Kepala OPD yang telah hadir pada hari ini atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua atau anggota Tim Pembina PKK Kabupaten Staf Rombongan, juga dari OPD terkait ada Dinas Kesehatan yang Pak Kasat Satpol atau makasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati juga forum pimpinan kecamatan, ada Bapak Posyandu yang mewakili dan desa, dan tak lupa juga teman-teman kepala desa, ibu kepala desa sekecamatan Sematu Jaya beserta tim penggerak PKK desa yang hadir. Tak lupa juga kami hormati dan terima kasih kepada pimpinan Puskesmas Sematu Jaya beserta timnya yang sudah bisa melaksanakan cek kesehatan gratis pada hari ini, Bu. Yang pertama, mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan ini pengukuhan ketua dan tim pembina Posyandu Kecamatan Sematu Jaya. Terima kasih Bu sudah mengukuhkan tim kami di Kecamatan Sematu Jaya. Bagi yang beragama Islam, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita tetap mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar ketika desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keberadaan Posyandu bukan sekedar menimbang balita, melainkan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, juga keluarga berencana, ada imunisasi, serta paling krusial pada saat ini adalah pencegahan dan penanggulangan stunting. Kecamatan Sematu Jaya sebagai bagian dari Kabupaten Lamando berkomitmen untuk memperkuat transformasi Posyandu berbasis 6 standar pelayanan komunal atau SPM. Oleh karena itu, pengukuhan tim pembina Posyandu tingkat kecamatan ini menjadi momentum yang krusial. Adapun tugas dari tim pembina Posyandu yang baru dikukuhkan antara lain, mari kita melakukan pembinaan rutin dan terjadwal ke Posyandu desa-desa di Kecamatan Sematu Jaya guna memastikan operasional Posyandu berjalan sesuai dengan standar. Kemudian mari kita meningkatkan kapasitas kader Posyandu, terutama dalam pemahaman gizi dan pengisian kartu menuju sehat atau KMS. Kemudian juga mari kita bersama-sama bersinergi dengan tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sebagai penggerak utama dari kesehatan masyarakat. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang dihormati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten yang telah
mengukuhkan kami sebagai tim pembina Posyandu Kecamatan. Mari kita jadikan Sematu Jaya sebagai contoh dari penurunan angka stunting, peningkatan untuk kesehatan ibu dan anak. Sinergi antara pemerintah kecamatan, desa dan puskesmas dan seluruh kader sangat krusial untuk kesuksesan program ini. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Bapak Ibu. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lamandau kepada yang terhormat Ibu Nurul Latifah Rizky Adi Tia Putra SH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Tabe Selamat, Limuna Latai, Salam Sujud, Karende Malempang, Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basehat Kajubata. Terus. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 TP PKK Kabupaten Lamandau, Ibu Wakil Bupati, Ibu Helan Herawati, alhamdulillah selalu setia membersamai kami. Sudah ada 7 kecamatan di Sematu Jaya, ya, kecamatan yang ke-7 ya. Alhamdulillah kita juga cuacanya sangat-sangat mendukung sekali, beberapa hampir kurang lebih 2 minggu. Yang kami hormati rombongan kabupaten, ada OPD dari Dikbud, Dinkes, Dinas Sosial, DPMD, Kasatpol PP, Pak Apri Meno. Terima kasih Bapak. Bapak besok bisa ikut kami lagi nggak? Ya harusnya kita ajak Bapak ya dari awal ya, semestinya ya Pak ya. Sama Bapak Agus juga. Yang kami hormati Bapak Camat Sematu Jaya beserta Ibu yang baru saja dikukuhkan. Selamat untuk amanah baru dan tanggung jawab yang baru ya Bu ya. Porkopincam yang hadir atau yang mewakili, Kepala Desa sekecamatan Sematu Jaya, kader Posyandu dan kader PKK yang hadir, terima kasih. Ibu PKK Desa, Ibu Bunda PAUD Desa, dan seluruh hadirin yang berbahagia serta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam rangka kunjungan kerja serta pengukuhan TP Posyandu yang ada di Kecamatan Sematu Jaya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada TP Posyandu Kecamatan Sematu Jaya untuk amanah barunya Ibu. Kita sama-sama membangun sinergitas ya Bu ya. TP Posyandu, PKK, Bunda PAUD, Kabupaten dan juga Kecamatan.
Kalau terkait PKK, Ibu ini sudah berpengalaman. Seperti saya tidak perlu lagi berpanjang lebar terkait arahan terkait PKK. Namun ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan ya Bu ya, terkait aku hatinya PKK itu nanti diupayakan setiap rumah. Nah, aku hatinya PKK itu agar halamannya asri, indah. Jadi membantu juga polusinya bagus ya Bu ya. Lebih ke sana. Kalau terkait ekonomi, Sematu Jaya ini sudah sangat-sangat berkecukupan saya rasa. Nah, kalau Bunda PAUD hari Jumat kita ada acara yang Bu ya, minta tolong hadir di hari Jumat itu di Rujak, petualangan ceria bersama Bunda PAUD. Ada yang perwakilan, harapan saya itu ke depan menjadi agenda tahunan dari kabupaten kota. Saya upayakan minimal 1 tahun sekali agar kita menjalin sinergitas, silaturahmi, agar terjalinnya keharmonisan antar PAUD desa, kecamatan, kelurahan maupun kabupaten. Nah, terkait Posyandu itu, kalau dulu Posyandu fokusnya kesehatan, sekarang sudah ada 6 SPM, ada pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban, dan lain sebagainya. Nah, nanti juga akan ada sosialisasi Bu dari kabupaten kota, dari OPD-OPD yang menyampaikan terkait Posyandu ini. Kalau Posyandu di pendidikan yang ada di Posyandu itu fokusnya buat PAUD Bu. Nah, sama dengan PKK kan kita juga ada PAUD agar lebih maksimal lagi. Dan juga kalau Ibu Bunda Kecamatan minta tolong nanti untuk peningkatan skill, kaderisasi agar mereka semakin kompeten, semakin berkualitas dalam melayani masyarakat kita. Itu saja mungkin dari saya. Ibu-ibu semuanya selamat dan sukses menjalankan amanah baru ini, karena ibu PKK-nya sudah sangat-sangat berpengalaman. Itu saja dari saya. Ada satu lagi terkait Inacraft Bu. Jadi saya selain Ibu PKK, Ibu Posyandu, saya juga Ketua Dekranasda. Yang mana Dekranasda ini adalah mengeksplor potensi daerah, kearifan lokal, seperti misalnya bambu, rotan, purun, seperti itu Bu. Kerajinan olahan, makanan, minuman, kerajinan tangan. Nah, ini kita insya Allah akan mengikuti ajang Inacraft yang ada di Jakarta itu berskala internasional. Nah, kita mengikuti stand booth, lomba stand booth juga, dan juga kita ada mensubmit beberapa pengrajin, ada sekitar 5 pengrajin dengan berbagai macam kerajinannya. Doakan semoga nyangkut ya Bu ya. Awal langkah daripada Dekranasda. Dan juga harapan saya semoga di Kecamatan Sematu Jaya juga terkait UMKM-nya ya Bu ya, tolong lebih ditingkatkan lagi agar nanti bisa dihimpun melalui Dekranasda. Untuk legalitasnya, administrasinya nanti kita bantu Bu. Nah, kita bantu UMKM kita yang baru merangkap ini Bu, kita angkat ke atas agar membantu perekonomiannya, meningkatkan perekonomiannya. Selain misalnya ada usaha sawit, ya kan Bu, di Kecamatan Sematu Jaya itu terkenal sawitnya ya Pak ya? Iya Pak ya? Iya, saya lihat gelangnya itu soon-soon, Masya Allah. Tapi Bu PKK punya standar ya, perhiasannya ada aturannya, nggak boleh dipakai semua ya Bu ya, dikit-dikit aja. Karena itu adalah salah satu bentuk teladan memberi contoh yang baik kepada masyarakat kita. Kecuali ke kondangan, nah beda cerita, nggak apa-apa ya, 1 kilo 2 kilo nggak apa-apa.
Itu kalau Dekaran Nasda. Kemarin kami ada berkunjung ke beberapa kecamatan yang di desanya itu, mereka juga punya beberapa kerajinan dari anyaman-anyaman itu, Bu. Dan ya semoga kita bisa nyangkut lah ya, Bu ya. Minimal 1 atau 2 lah sebagai awal langkah di Dekaran Nasda ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas sikap yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan tali asih dari Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lamandau.
Selanjutnya, penyerahan alat permainan edukasi secara simbolis kepada Ketua TP Posyandu Kecamatan Semadu Jaya. Selanjutnya, penyerahan pupuk kader secara simbolis kepada kader Posyandu Desa Bukit. Penyerahan souvenir dari tim pembina Posyandu Kecamatan Semadu Jaya dan TPPKK Desa Tertunggal. Aisyah mana? Emang mau ya? Loh. Ben iki jam laku. Belum, masih nata-nata. Setelah ini Diuji dengan foto bersama Ketua TPPKK Desa se-Kecamatan Semadu Jaya dan Kepala Desa se-Kecamatan Semadu Jaya. Dimohon kepada Bapak Kepala Desa dan beserta istri untuk bisa maju ke depan.
dimohon kepada Bapak Sekretaris Camat Sematujaya bisa ikut berfoto bersama. Antri banyak. Tes kesehatan buatan. Oh. Aku sakit. Oh iya. Dilanjut dengan kader posyandu yang baru dikumpulkan untuk bisa bersama. Diinfokan kepada kader posyandu Desa Tritunggal untuk bisa masuk ke Balai Desa Tritunggal untuk foto bersama Ibu Ketua Tim Posyandu Kabupaten Lamandau. Sekali lagi, untuk kader Posyandu Desa Tritunggal untuk bisa masuk ke aula ke Balai Desa Tritunggal. Persiapan untuk kader PKK yang hadir agar merapat ke Balai Desa Tritunggal. Diinfokan kepada kader PKK Desa Tritunggal akan bisa merapat ke Balai Desa Tritunggal. Untuk kader PKK dimohon merapat ke Balai Desa Tritunggal. Gak enak kami banyak cewek-cewek. Si duanya. Ijil Mas Rata. Aku tak ijil Mas Rata. Kita yang ijil.
tolong. Oh, punya aku nggak ada lesung pipit. Iya bu. Aku lu ijare Mas Rota. Mas Rota ijare 2. Aku siji. Kecamatan. Kecamatan Sematu Jaya. Mohon izin untuk kader Posyandu untuk bisa merapat kembali ke balai desa untuk mengikuti acara sosialisasi dari kader Posyandu Kabupaten Lamandau. Baik, sekali lagi mohon izin untuk kader Posyandu dan kader PKK untuk bisa merapat ke balai desa karena akan ada sosialisasi dari kader Posyandu dan kader PKK Kabupaten Lamandau. Sudah selesai berarti. Baik, sekali lagi mohon izin untuk kader Posyandu dan kader PKK desa agar merapat ke balai desa Tritunggal. Ya baik, sekali lagi mohon perhatian kepada kader Posyandu dan juga kader PKK yang berada di kantor desa Tritunggal bisa menempatkan posisinya di balai desa ya, karena akan kita lanjutkan dengan sosialisasi terkait 6 bidang SPM
Posyandu, dan juga ada sosialisasi dari Pokja 1 TPPKK Kabupaten Lamandau. Ayo Mbak Yuku, ibu-ibu cantik. Tari dah. Tari. Aku mesti Baik, kembali kami mengundang kader Posyandu, kader PKK untuk mengikuti sosialisasi tentang bidang SPM Posyandu dan juga sosialisasi dari Pokja 1 Kabupaten Lamandau. Ayo ibu-ibu, Mbak Yuku yang pakai jilbab ungu itu mau kemana? Ayo, jangan bergeser dulu, kita ikut sosialisasi dulu ya. Iya, sebentar saja, tidak lama. Yang PKK sebelah sini ya, izin. Yang PKK sebelah sini, yang Posyandu sebelah sini. Oke. Kader PKK-nya mana lagi nih? Yang di belakang boleh dong? Isi kursi yang di depan, yang kosong. Kami persilahkan. Silakan. Iya. Monggo, kursinya masih kosong ini. ada orangnya. Ada apa Mbak? Siapa Mbak? Mbak. Sini kan? Tadi ada orangnya sih. Tapi kakak bisa di sini. Kursinya masih kosong deh. Ya baik, mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk sosialisasi akan kita mulai. Halo semuanya. Hai semuanya. Halo halo. Hai hai. Masih semangat? Masih. Semangatmu? Ini semangatku. Iya, terima kasih luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud karanda malempang, adil katalino baculamin kak sarugabat sengat kajubata. Arus. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas penyertaannya, kasih sayangnya lah, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi tentang bidang SPM Posyandu dan sosialisasi Pokja 1 TPPKK Kabupaten Lamandau. Tentunya ini adalah salah satu rangkaian dari kunjungan kerja Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati dan rombongan di Kecamatan Sematujaya, khususnya di Desa Tritunggal. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, mohon izin untuk kader Posyandu, piye kabare? Iya, alhamdulillah luar biasa. Izin yang Posyandu di pertengahan November kemarin yang mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kader Posyandu, nggih? Ada di sini yang ikut kemarin? Boleh angkat tangannya? Belum ada? Oh, ada. Oke, hanya beberapa ya. Iya, baik. Izin seperti apa yang disampaikan oleh Ketua TP Posyandu Kabupaten Lamandau bahwa di Posyandu itu tidak hanya bidang kesehatan saja, ya, karena sudah mengalami transformasi
sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2024 bahwa Posyandu itu sudah menerapkan yang ada di depan kita masing-masing ini bisa diperhatikan 6 bidang SPM, standar pelayanan minimal. Jadi pada saat pelayanan di Posyandu itu tidak hanya bidang kesehatan saja, tapi ada apa saja? Selain bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, apa lagi? Bidang ketertiban, iya, dan juga pelindungan masyarakat. Jadi nanti kader-kader yang disiapkan itu semua bidang itu harus ada, bukan hanya di kesehatan saja, ya. Itu nanti. Jadi akan lebih lanjut tahun ini kembali dari DPMD akan melaksanakan pelatihan terkait 6 bidang SPM. Nanti akan kami undang. Nanti kalau ada undangan wajib hadir ya. Iya, jadi kita biar sama-sama memahami terkait 6 bidang SPM Posyandu. Di tengah-tengah kita sudah hadir ada 4, masih 4 yang hadir ya, yang 2-nya tidak bisa membersamai kita karena untuk pekerjaan umum dan juga bidang perumahan rakyat bersamaan dengan Monef Bangunan Fisik 2025. Jadi sebelum BPK masuk begitu ya, jadi mereka masih ke lapangan, jadi tidak bisa membersamai kita. Yang ada 4 bidang yang hadir saat ini. Nah, yang pertama, di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Kasat kita yang ganteng. Ini langsung kasatnya nih hari ini yang hadir ya. Alhamdulillah beliau bisa membersamai kita. Nanti beliau akan menyampaikan terkait bidang ketertiban umum dan juga pelindungan masyarakat. Dan alhamdulillah juga yang akan disampaikan beliau hari ini adalah program unggulan yang nantinya akan kita terapkan di Kabupaten Lamandau. Karena ini berkaitan dengan proper beliau di Diklat Tim 2 dan alhamdulillah beliau masuk 5 besar sekalteng. Boleh tepuk tangan dulu untuk beliau. Baik, selanjutnya langsung saja kami persilakan. Mohon izin Bang Kasat tidak lebih dari 10 menit ya Bang ya. Ya, terima kasih Bang Ardila. MC-nya luar biasa ya. Semangat MC-nya dari kita. Benar ya? Nah, 10 menit. Baik, mudah-mudahan tidak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan tetap semangat ya. Baik, ada yang belum kenal dengan saya Bapak Ibu? Belum ya? Berarti jarang ikut kegiatan. Tetangganya jarang ikut mendukung kegiatan Pak Kades ya. Kalau sering ikut pasti tahu. Saya namanya Aprimeno Sabday. Sekarang saya menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau. Sebelumnya saya camat di Bayat, Opinbini dan di Mentobi. Nah, jadi harusnya kenal karena saya sering mandir gitu ya, kegiatan bersama. Baik, dalam mendukung kegiatan Posyandu, maka perlu tahu bahwa di Posyandu itu ada 6 SPM seperti yang disampaikan MC tadi ya. Dan saya ke bagian SPM bidang Trantibung Linmas. Saya ingin bicara dulu tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Kebetulan di Kabupaten Lamandau Pol PP-nya ada plus 1 damkar. Tapi sekarang kita khusus bicara Pol PP saja. Jadi tugas kami ada 3, Bapak Ibu ya. Tugas kami ada 3. Dan ini mungkin nanti menjadi tugas para kader Posyandu juga. Yang pertama menegakkan perda. Nah, karena menegakkan perda ini itu hukum berkaitan dengan kewenangan penyidikan, itu ada di kami. Yang kedua menyelenggarakan Trantibung. Jadi ketika ada pelanggaran Trantibung, itu kami yang menindak. Kami yang duluan sebelum polisi. Pelanggaran Trantibung itu misalnya ada anak-anak muda nongkrong di pojokan situ misalnya, mabuk-mabukan, itu mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Pasti ada orang yang terganggu. Ketika ada orang terganggu itu tugas kita. Lalu yang ketiga menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Pelindungan masyarakat itu termasuk dengan mitigasi itu apa ya? Merancang tata cara penyelamatan terhadap
bencana, ya. Itu pelindungan masyarakat. Lalu organisasinya ada namanya Linmas. Bapak Ibu tahu Linmas ya? Dulu bajunya hijau. Ketika bajunya hijau, banyak orang mengira Linmas itu tukang parkir. Benar ya? Kalau ada hajatan disuruh parkirin. Bukan, Bu. Itu menghina pekerjaan Linmas. Pekerjaan Linmas itu membantu masyarakat menjaga ketentraman dan ketertiban. Bukan tukang parkir. Makanya bajunya diganti seperti ini. Jadi dulu sampai diledekin di TV, pernah nonton TV ya, ada orang berperan sebagai Linmas, jadinya tukang parkir. Dan akhirnya ibu-ibu dan bapak-bapak terkonsep Linmas itu tukang parkir. Pemerintah merubah pakaiannya supaya pemahaman tentang Linmas itu berubah. Nah, sekarang kita belajar sedikit ya. Sayang waktunya hanya 10 menit ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tugas kami di desa itu dilaksanakan oleh para Linmas. Tugas kami di kecamatan, program POPAT seperti yang disampaikan MC tadi, itu dilaksanakan oleh Polisi Pamung Praja Kecamatan yang dijabat oleh Kasitrantib dan anggotanya. Makanya kalau lihat di kecamatan ada yang memakai baju Polisi Pamung Praja, itu berarti Kasitrantib dan anggotanya. Nah, mereka diberi kewenangan untuk menggunakan pakaian seperti kami. Dan tugas mereka sama seperti kami. Ketika ada penyidik di kecamatan, mereka boleh menyelenggarakan ketentuan hukum, boleh menyidang orang. Menyidang orang. Jadi kami itu membawa orang ke pengadilan kalau memang kesalahannya dianggap fatal. Tapi kalau kesalahannya masih bisa diingatkan, ditegur, itu kita ingatkan dan tegur. Itu fungsi pelindungan masyarakat ya. Jadi beda dengan kepolisian. Kepolisian biasanya ketika menemukan pelanggaran hukum langsung bertindak. Kalau kita tidak, kita melaksanakan fungsi pembinaan. Nah, melaksanakan pembinaan. Nah, kader Posyandu harus paham itu. Dan saya kira karena ada sub bidang Trantibung Linmas, para Linmas itu jadikan kader. Ya, nanti dimasukkan. Supaya ketika ada penyuluhan gini mereka dengar. Ya. Jadi Linmas itu menyelenggarakan fungsi-fungsi Pol PP di sini. Jadi Bapak Ibu kalau merasa ada gangguan Trantibung gitu di tetangganya, misalnya ada mutar musik keras-keras gitu ya sampai larut malam gitu, kan terganggu. Silakan hubungi Linmas untuk melakukan pengukuran. Kalau ditegur tidak mau, Linmas lapor ke Pak Kades. Pak Kades perintahkan untuk mengamankan orang di situ. Boleh dibawa ke kantor desa, diistirahatkan sebentar di kantor desa, besok dipulangkan. Jadi begitu caranya. Nah, sayangnya Linmasnya nggak dengar nih. Pak Kades pun nggak dengar. Nah, karena itu bukan tugas Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya melapor. Makanya Linmas nanti dimasukkan aja dalam kader Posyandu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tugas kader Posyandu khususnya Trantibung itu dilaksanakan oleh Linmas dengan tugas membantu penyuluhan dan rehab bencana. Jadi mereka sudah saya didik, sudah ada pelatihannya, mereka bisa melaksanakan tindakan awal ketika ada bencana di desa ya. Tindakan awal, tindakan akhirnya ada BPBD nanti. Ketika banjir misalnya tindak awalnya dilakukan oleh Linmas. Ketika ada kebakaran misalnya rumah siapa, tindakan awalnya dilaksanakan oleh Linmas. Nanti kami dari kabupaten akan datang melakukan dukungan personil dan alat peralatan ya. Lalu tugas berikutnya pencegahan terhadap kekerasan. Kekerasan apa? Banyak. Kekerasan di antara anak muda, entah karena mabukan, entah karena ada dendam, kelompok-kelompok. Di pemuda itu banyak kelompok loh, jangan ibu-ibu dan bapak kira anak muda santai-santai gitu. Enggak, mereka tuh ada kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu bisa bergesekan. Jadi pahami, ada anak muda yang nongkrong di sini dengan yang nongkrong di sana itu pasti beda konsepnya. Nah, itu kekerasan. Kita deteksi dini, lakukan nasihat-nasihat kepada mereka. Nah,
yang melaksanakan pertama Linmas. Bapak itu lapor saja ke Linmas biar mereka laksanakan. Lalu kekerasan yang lainnya misalnya termasuk kekerasan di rumah tangga, ketika ada perkelahian, percekcokan antara suami dan istri. Kami sering menangani di kabupaten ya. Nah, tugas kita juga melakukan pendamaian, peredam sementara, lalu diurus bersama keluarga besar pihak laki-laki, keluarga besar pihak perempuan, kita damaikan. Itu tugas kita. Nah, jadi bedanya kita dengan polisi itu kita tidak semata-mata menegakkan hukum, tetapi menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Ya. Lalu melaksanakan ketentraman, ketertiban melalui deteksi. Oke. Itulah tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Jadi intinya begini, ketika di Posyandu itu ditetapkan bahwa ada sub Tantimul Limas, artinya kita semua harus sama-sama sadar ya, punya peran bersama untuk menegakkan itu. Walaupun itu adalah tugas kami sehari-hari. Nah, bedanya ketika kader Posyandu ada di desa, maka kita sama-sama keroyokan supaya desa ini aman, supaya desa ini tentram dan tertib, gitu ya. Mumpung Tritunggal ini belum jadi kota besar, tindakan pencegahan dari awal itu sudah perlu dilakukan. Jadi ketika ada orang-orang luar yang masuk melakukan pencucian otak bagi anak-anak muda di sini, kita bisa deteksi, kita laksanakan tindakan pencegahan. Jangan dikira, desa kami di dalam kok. Nah, Sematun ini pintu gerbang Kabupaten Lamandau yang sedikit demi sedikit sudah bergeser menjadi kota. Tritunggal pasti mendapatkan efeknya, apalagi jalannya sudah tembus sampai sana. Ya. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan ada orang-orang yang masuk ke sini menyusup, Bapak Ibu tidak kenal. Jadi saya titip Linmas kita di desa ini di bawah komando Pak Kades. Kalau mereka yang malah bikin keributan, lapor ke saya. Nah, tapi kalau mereka masih bisa ditugaskan, silahkan Bapak Ibu menugaskan mereka ya. Oh, di sana Pak ada orang mabuk Pak. Wah, kami takut ke sana. Monggo. Nanti mereka akan ke sana. Linmas di Tritunggal ada 4, tadi saya sudah ngobrol di sana. Saya perintahkan mereka tetap mengatur jadwal jaga posnya setiap hari. Ternyata sekarang jaga posnya kalau disuruh aja. Ya benar ya. Kalau ada surat saya ke Pak Kades itu supaya mengaktifkan piket Linmas itu setiap hari untuk menjaga kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kalau masyarakat desa Tritunggal saya yakin tentram, tenang ya. Tapi kalau ada orang luar, kita nggak tahu. Dia menyusup, bertemu dengan tokoh-tokoh pemuda dan bersepakat dan cocok, lalu akhirnya membuat kesepakatan untuk hal-hal yang negatif. Nah itu yang jangan sampai terjadi. Nah, jangan sampai terjadi. Saya kira secara sepintas itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan Subtran Tribun Linmas. Seandainya waktunya panjang, materinya juga panjang. Tapi untuk sementara, kira-kira mengerti nggak yang saya sampaikan? Ngerti ya? Paham ya? Saya kira sangat jelas. Mudah-mudahan setelah ini kita semua paham dan kita jangan ragu-ragu mengambil bagian untuk melaksanakan Tertib Linmas ya. Jangan ragu-ragu, karena Bapak Ibu sudah diangkat menjadi kader Posyandu. Berapa menit? Habis ya? Baik. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jika ada hal yang berlebihan dan membuat Bapak Ibu tidak nyaman, saya minta maaf. Itu keterbatasan saya dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap sehat dan bisa membuat desa kita menjadi lebih tentram dan tertib serta aman selalu ya. Saya titip kepada Bapak Ibu, desa ini harus aman. Kalau setiap desa aman, maka Kabupaten Lamandau pasti aman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC yang gacor ini. Iya, kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk
Pak Kasatpol kita yang ganteng ya sedang menyampaikan SPM Posyandu bidang Kartibunimas. Oke, izin Pak Kasat, nanti insya Allah kita tahun ini mengadakan pelatihan untuk kader. Jadi nanti kader yang di bidang Kartib bisa kami undang juga untuk mengikuti, dan nanti mohon berkenan Pak Kasat bisa jadi narasumber juga di pelatihan tersebut. Baik, selanjutnya bidang pendidikan ada Ibu Regini, tidak lebih dari 10 menit. Nggak sampai kata beliau 5 menit. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Masih semangat ya? Asik. Baik, karena tadi dikatakan Posyandu sudah terintegrasi, maka kami bidang pendidikan juga mengambil bagian kami. Nah, untuk bidang pendidikan itu lebih diutamakan di bidang PAUD-nya, ya. Karena di semua desa, di seluruh kecamatan sudah ada PAUD, ya kami juga berharap nanti yang TP Posyandu ini bisa bekerja sama juga dengan guru PAUD, ya. Di mana kita masuk, yaitu pada penyuluhan. Mungkin saat nanti seperti penimbangan seperti biasa, itu para kader yang bidang pendidikan, kalaupun masih belum bisa secara enak, mungkin santai membina, memberikan arahan, bisa mengundang guru PAUD-nya, ya, untuk mengajak anak-anak yang hadir pada saat penimbangan itu nyanyi-nyanyi sebentar, 1-2 lagu, kemudian mengenalkan warna, angka melalui lagu, dan sederhana seperti itu cukup. Jadi tidak terlalu lama, karena bersamaan dengan saat penimbangan kan sambil menunggu antri bisa dikasih penyuluhan dan sebagainya. Nah, kemudian dalam hal literasi, karena kita juga diingatkan untuk melakukan literasi kepada anak-anak, terutama ini kepada keluarga-keluarga, ibu-ibu muda, untuk sering-sering mendongeng buat anak-anaknya. Kalau kita kesulitan untuk mencari bahan mendongeng, ini Sematu kan tidak kesusahan dalam sinyal, boleh cari di YouTube, ya, cari dongeng di sana, dongeng Nusantara banyak. Nah, daripada nanti kita ibunya main HP sendiri, anaknya main HP sendiri, lebih baik kita mendengarkan dongeng bersama dengan anak pas mau tidur. Ya, jadi mau tidur, carikan dongeng, kita dengar sama-sama sampai tertidur. Ya, atau kalau misalnya belum tidur juga, kita bisa tambahkan pesan moral melalui dongeng itu. Dan itu jauh lebih baik daripada kita menasehati anak. Lebih mudah masuknya. Nah, jadi kalau mungkin zaman saya dulu, kalau didongengkan itu senang sekali ya. Mungkin itu yang menjadi teringat-ingat, oh kalau baik seperti ini, kalau tidak baik seperti ini. Jadi nilai-nilai itu tertanam dengan mudah ke benak anak-anak kita, sehingga kita berharap anak-anak kita memang bisa menjadi generasi yang kita andalkan. Karena semua orang tua atau siapapun kita berharap semua generasi kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang baik. Nah, jadi untuk yang bidang pendidikan mungkin itu saja. Tapi kalau kita melihat di SPM ini, ya, membantu pendidikan anak usia dini tadi yang PAUD, ya, bersama-sama mengidentifikasikan ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan desa. Itu untuk yang bahan cerita tadi. Dulu kan semua desa punya perpus ya, tapi nggak tahu kalau di sini masih perpusnya ada. Ya, cuman buku-bukunya mungkin ya masih banyak ya. Terima kasih. Ya, jadi ya, cuman sekarang kita kan untuk pergi ke perpus untuk membaca itu susah membagi waktunya. Jadi lebih enak kita buka di HP, jadi cerita di HP. Nah, masalah ya kalau juga mau datang membaca buku itu juga baik ya. Kemudian identifikasi penyediaan alat peraga edukasi ya, APE namanya. Nah, alat edukasi itu juga tidak harus membeli. Jadi nanti yang kader-kader itu pada saat memberikan penyuluhan tidak harus beli alat peraganya. Bisa dengan daun saja, kita menghitung daun, warna daun itu apa, kita sudah belajar warna. Nah, apa yang ada di sekitar kita, dari batu-batu yang kecil, batu yang besar,
kita bisa membedakan ini yang kecil, ini lebih besar, ini paling besar gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, guru-guru PAUD kita juga sudah semakin pintar ya, karena kita bisa belajar dari berbagai hal. Jadi boleh bekerja sama dengan guru PAUD-nya, atau sekali-kali posyandunya pindah ke PAUD. Ya, dilakukan di sekolah PAUD itu, karena selama ini kan di posyandu itu biasanya hanya usia anak 0 sampai 1 tahun. Setelah itu nggak pernah lagi diantar ke posyandu karena sudah habis imunisasinya. Jadi sudah yang bayi-bayi aja ke posyandu, yang besar-besar enggak, padahal posyandu sampai usia 5 tahun paling tidak. Ya kalau di sini masih ya, nah, syukurlah, berarti taat ya warganya. Ya, jadi itu yang menjadi kadang-kadang ada yang putus begitu. Jadi tidak terpantau. Tapi saat ini kita berharap ada kerjasama yang baik. Jadi di PAUD juga dipantau tingkat kepalanya, lengannya, ya Pak manusia, tinggi badannya dan berat badannya. Mungkin itu termasuk penyakitnya juga ya, nanti lebih jelas dengan Pak Marus ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami ingin menambahkan sedikit bahwa pada hari Jumat nanti tanggal 23 Januari Bunda PAUD akan mengadakan kegiatan di halaman rumah jabatan. Kalau Ibu mungkin karena ngabulik ada baleho di beberapa sudut jalan, dan kami mengundang melalui Pokja Bunda PAUD yang diketuai oleh Ibu Wakil Bupati Ibu Helen, mengundang seluruh Bunda PAUD desa, ya, Bunda PAUD kecamatan dan desa. Yang di desa diundang satu PAUD itu 5 anak, 1 orang guru. Tapi biasanya yang datang boleh lebih ya. Cuman dengan catatan snack bawa sendiri. Kami menyiapkan hanya makan siang dengan snack. Kemudian kita memperkirakan waktu itu dari pagi sampai sore. Jadi ada rundown acaranya. Kami berharap dan Bunda PAUD juga berharap anak-anak bisa bergembira bersama dengan Bunda PAUD di sana. Jadi boleh datang lebih, cuman dengan catatan takutnya ya konsumsi kita kurang, karena biasanya kalau di kegiatan PAUD itu yang diundang 1, yang datang bisa ber-5. Anaknya 1, ibu bapaknya datang, nanti neneknya ikut mau lihat cucunya tampil, jadi ikut juga. Kadang ada adik, ada kakak, jadi kami maklum ya. Tidak apa-apa, boleh, tidak dilarang, cuma dengan catatan siapa tahu nanti konsumsinya kurang, jadi tidak menjadi kendala gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bu Regini yang sudah menyampaikan SPM bidang pendidikan. Baik, selanjutnya bidang sosial. Ada Mbak Yuku yang cantik. Mari sini, come here. Baik, tidak lebih dari 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu semua, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan ya dari Satpol PP masalah tertib dan dari Dikbud PAUD, dan sekarang saya dari Dinas Sosial menyampaikan SPM tentang identifikasi dan pendataan. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang kenal sama saya ya. Dan saya lihat di sini juga kader dari Posyandu adalah orang-orang yang handal, orang yang sudah berpengalaman semua. Saya lihat di sini. Jadi dari Dinas Sosial sendiri kita ada 5 aspek dasar ya untuk keterkaitan dengan Posyandu. Yang pertama yaitu masalah kebutuhan perlindungan khusus untuk anak, dan yang kedua adalah disabilitas terlantar, dan ketiga lansia terlantar, keempat adalah KDRT atau eksploitasi, dan yang kelima adalah bencana sosial atau bencana alam, bisa seperti kemarin
sosial. Di SPM ini kita ada 3 ya. Yang pertama anak membutuhkan perlindungan khusus, yaitu anak-anak yang terlantar, yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya, seperti gizinya buruk, sering ditinggal orang tua, jarang diperhatikan. Itu Bapak Ibu dari Kadar Posyandu bisa membantu, bisa turut serta dengan mengidentifikasi anak-anak itu. Kita cari permasalahannya apa, sebabnya apa, dan nanti dari identifikasi itu bisa Bapak Ibu sampaikan ke aparat desa. Setelah disampaikan ke aparat desa, diteruskan ke TKSK. Kita di Dinas Sosial di setiap kecamatan ada 1 petugas TKSK yang berhubungan langsung dengan ada Ibu TKSK di sini. Ya, berhubungan dengan Dinas Sosial. Nanti setelah sampai Dinas Sosial, kita pelajari lagi, verifikasi, dan nanti di situ kita dapat tentukan untuk dibantu atau dirujuk atau dan sebagainya. Selain itu juga lansia terlantar. Lansia terlantar itu orang tua yang tinggal sendiri, tidak dengan anak-anak, dan pastinya tidak mampu ya. Atau lansia yang ikut anaknya tapi kondisinya juga tidak mampu. Kalau Dinas Sosial ya Bapak Ibu, kriteria utama adalah miskin. Jadi setiap warga yang miskin atau tidak mampu, nanti dari Bapak Ibu bisa membantu untuk identifikasi. Begitu juga untuk disabilitas yang terlantar, yang tidak ada keluarga atau saudara, nanti dari Kadar Posyandu bisa mendata. Dan itu sangat membantu sekali, karena dari pendataan itu nanti kita bisa menentukan untuk bantuan sosialnya. Dengan pendataan itu sendiri, kita ada dasar hukumnya ya Bapak Ibu. Kita menggunakan data DTSEN. Data DTSEN itu data perhitungan tingkat kemiskinan dari desil 1 sampai desil 10, dan untuk warga yang mendapatkan bantuan itu dari desil 1 sampai desil 5. Kalau desil 6 ke atas itu sudah dianggap mampu. Jadi nanti Bapak Ibu seandainya menemukan kasus-kasus seperti itu bisa diidentifikasi, dan nanti untuk mengetahui desil itu nanti Ibu menghubungi operator desa, operator SIG-NG di desa. Mereka bisa mengecek kriteria yang bersangkutan, dia masuk desil berapa. Seandainya dia masuk desil 1 sampai 5, bisa kita teruskan untuk dapat bantuan di Dinas Sosial. Mungkin ya dari Kadar Posyandu ini sendiri merupakan mata dan telinga dari Dinas Sosial ya Bapak Ibu ya. Sangat terbantu sekali kami mendapat KPM yang memang benar-benar membutuhkan. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang dapat disampaikan dari Dinas Sosial. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan atau seandainya nanti kurang jelas nanti bisa. Oh silakan Bu. Terima kasih Bu. Saya kebetulan sebagai Ketua Bidang Sosial di tim Posyandu Kecamatan. Jadi untuk kriteria desil 1 sampai 5 itu lebih jelasnya seperti apa ya Bu ya? Jadi ini kan banyak nih yang kebetulan di samping saya nanti baru bukan kriteria desil 1 sampai 5 itu yang seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya, tadi yang jelas ya. 1 sampai 5 itu apa? Desil 1 itu miskin ekstrim.
Miskin ekstrem itu yang memang benar-benar warga itu yang tidak memiliki apa-apa ya. Seandainya memiliki rumah itu atapnya itu daun, dinding kayu atau dinding kayu, terus lantai masih tanah. Terus hidupnya juga sendiri biasanya dia. Kalau desi 2 dia sedikit Bu, mungkin ya masih tanah tapi lantainya atapnya sudah bagus atau kondisinya lumayan. Nah desi 3, kalau desi 3 ya mungkin rumahnya masih layak, tapi kayaknya nggak ada Bu di tempat kita. Desi 1 tuh tidak ada. Yang ada ya Bu ya di SP yang lantainya masih tanah ya. Ada. Walaupun ada tuh mungkin dipasang aja Pak keramiknya. Ya. Dipasang aja, bukannya nggak ada uangnya untuk itu, memang kayaknya nggak ada kalau di Lamando ini, karena desi 1-2 itu paling tidak orang itu cuma bisa makan 1 kali sehari. Sedangkan di Kabupaten Lamando walaupun tidak punya pekerjaan tapi bisa memancing ikan dan lauknya masih tercukupi ya. Berarti untuk Kabupaten Lamando tingkat kemiskinan untuk desa 1-2 insya Allah tidak ada. Dan Kabupaten Lamando sendiri sekarang tingkat kemiskinan paling rendah se Kalimantan Tengah. Dan untuk desa 3, 4 sampai 5 itu yang sedang Pak ya, yang sedang yang kita lihat kehidupannya, rumahnya sederhana, penghasilannya biasa seperti ya penghasilan warungan ataupun bulu seperti itu bisa. Kalau desil 5 itu sudah hampir menengah Pak ya Ibu ya, menengah itu sudah mampu seandainya kita memang ingin membantu kalau bisa desil 1 sampai 4. Tapi untuk desil ini sendiri mohon maaf sifatnya dinamis ya. Kadang tahun ini yang bersangkutan KPM itu kehidupannya biasa, tapi tahun depan dapat warisan atau dapat plasma atau dapat kebun, akhirnya kehidupannya meningkat, itu desilnya bisa berubah. Ataupun saat ini orang itu mampu tapi karena suaminya meninggal, tidak punya pekerjaan, rumahnya masih bagus tapi dia menghidupi anak-anak dan tidak punya kemampuan, itu bisa turun desilnya. Jadi kalau di tempat kita untuk rumah itu tidak bisa untuk patokan Pak. Karena saya juga pernah membantu di Kujang, rumahnya tingkat tapi udah lama, rumah lama tingkat, tapi dia hidup sendiri janda dan tidak punya pekerjaan. Itu saya bantu untuk UAPA karena saya melihat sendiri kondisinya memang orang itu tidak mampu, cuma punya rumah peninggalan dari suami, itu bisa. Jadi untuk operator CNG juga dan Bapak Ibu kepala desa untuk lebih selektif juga nanti untuk menentukan desil 1 sampai mungkin itu ya Bu. Ada lagi? Oh cukup ya, nanti di-cut. Ya mungkin itu ya, nanti kalau perlu pertanyaan lagi bisa disampaikan dari Mas Sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang meriah banget untuk Mbak Yung yang sudah menyampaikan SPM terkait bidang sosial. Jadi nanti ketika yang ada pertanyaan atau juga mau berkoordinasi, kami persilahkan langsung ya ke Dinas Sosial. 24 jam? Bukan. Harus efektif kata beliau ya, jam kerja maksudnya. Baik, selanjutnya bidang kesehatan. Nah, kalau bidang kesehatan ini nanti banyak nih yang disampaikan oleh beliau, karena memang notabene-nya kayaknya Dinas Kesehatan nih lebih besar presentasinya ya. Sekarang bersama kata beliau. Baik, kita sambut Pak Mahrus yang ganteng. Ayo sini Pak Mahrus. Oke. Pak Mahrus, tidak lebih 10 menit ya Pak Mahrus ya. Sumpah mas sedikit. Itu yang enaknya tuh, dibatasinya waktu kita bersama. Baik. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Sudah siang kan? Baik.
ibu-ibu sudah menduga kalau saya berdiri di sini karena orang kesehatan, maka paling ceritanya tentang posyandu. Ya, posyandu kita kenal. Siapa yang tidak kenal dengan posyandu? Sejak zaman dahulu kala kita sudah mengenal posyandu. Sejak zaman Pak Harto jadi presiden, jadi kedatangan posyandu. Ya. Hanya saja saat ini sudah berubah jauh karena dipandang posyandu itu mungkin selama ini dianggap tidak maksimal. Kenapa? Karena ternyata di posyandu itu banyak keterkaitannya gitu. Maka sekarang muncullah 6 bidang pelayanan minimum, ya. Nah, ternyata ada pendidikan. Kenapa harus ada pendidikan? Karena di pendidikan ada anak-anaknya itu di PAUD itu kan, yang imunisasi segala macam kan banyak di PAUD, ya kan. Kemudian ada bidang perumahan, ya kan. Perumahan apa? Karena di posyandu itu berprinsipnya kita bagaimana meningkatkan derajat kesehatan, termasuk lingkungan, mungkin tentang air bersih, apalagi sekarang tentang stunting segala macam itu kan salah satu di antara penyebabnya adalah air bersih yang tidak layak. Kemudian di bidang kesehatan sendiri, posyandu itu kita mengenal adanya posyandu ILP. Pernah dengar ibu-ibu ILP? Belum ya? Masa sih? Itu orang kesehatan. Masa nggak pernah ngomong? ILP singkatan integrasi layanan primer. Integrasi artinya menyatukan. Jadi integrasi menyatukan. Kalau menyatukan kira-kira ada yang harus disatukan, harus ada yang terpisah. Apa sih kira-kira yang terpisah? Yang harus disatukan? Apa itu kira-kira? Nah, perbedaannya di antaranya posyandu ILP ini, pertama, dulu kita mengenal ada posyandu lansia, kemudian ada posyandu remaja, ada posyandu balita. Sekarang namanya sudah disatukan menjadi posyandu saja, dan bekerjanya pun tidak lagi misalnya posyandu lansia sendiri, jadi harus tidak menggabung menjadi satu. Prinsipnya apakah misalnya ini, kalau bisa kita kerjakan satu hari pekerjaan itu, kenapa mesti kita harus dua hari? Kan mestinya terbantu. Coba kita bayangkan kalau kita misalnya posyandunya besok ada posyandu lansia, besok ada posyandu remaja, besok ada posyandu balita. Nah, di rumah itu ada lansia, ada ibu hamil, kemudian ada remajanya, anak sekolah. Nah, andai kata kita bisa posyandu posyandu ILP tadi yang satu kali sekaligus itu tadi, begitu kita turun semuanya sudah terlayani satu hari. Besok-besok kita bisa kerjaan lain lagi. Tapi kalau misalnya dipisah-pisah, bayangkan hari ini posyandu ini, akhirnya selama beberapa hari kita kerjanya cuma di posyandu. Kira-kira terbantu nggak sih Bu? Pilih mana? Pilih yang satu hari atau pilih yang mana? Nah, jadi tapi ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya ini nggak selesai satu hari? Ya kalau selesai satu hari ya tambahin 2 hari dong gitu. Nggak selesai kok, ya. Jadi nggak usah kaku-kaku amat lah gitu ya. Oke. Lalu kemudian ada kunjungan rumah. Nah, bagaimana? Sudah adakah sekarang kunjungan rumahnya? Sudah dilaksanakan? Oh, udah ya. Biasanya kalau kecamatan Sumatera Jaya ini selalu oke. Saya percaya selalu jadi pelopor ya. Jadi itulah perbedaannya. Kemudian baik, ketika kita berbicara tentang posyandu, Ibu, paling tidak ada 2 hal yang sangat penting dalam posyandu. Yang pertama adalah sarana prasarana. Saya ingin tanya di posyandu di Sumatera ini masih adakah yang desanya tidak punya posyandu? Tidak ada. Belum punya? Atau masih menumpang? Lengkap, luar biasa. Tepuk tangan bersatu. Wah, ya. Lalu pertanyaan berikutnya, sudah lengkapkah alatnya?
Sudah lengkap alatnya. Kita tadi di sana dicontohkan itu. Jadi kita sekarang itu penggunaan alatnya adalah pakai antropometri. Nah, itu namanya alatnya antropometri kit. Jadi semuanya lengkap gitu. Nah, kenapa mesti nggak boleh beda-beda? Timbangannya mesti harus seragam pakai antropometri. Jadi semua itu mau di mana, SP berapa saja, sampai kemana, desa mana, kita harus tetap pakai itu. Kira-kira kenapa? Ya kalau pakainya beda-beda kan bingung Bu. Di sini pakai timbangan yang pakai digital, di situ pakai dacing. Ya. Nanti ditimbang di posyandu sini 7 kilo, di sana 7,5 kilo, di sana 8 kilo. Jadi yang benar yang mana? Belum lagi ketika ngukur masih pakai yang dicantol itu ya? Hah? Masih pakai? Enggak kan? Pakai itu tuh? Masih? Nah, kalau yang ditempel itu kan di biasanya kita pakai tempel tuh, paku. Asik ngobrol, yang maku. Lupa. Gimana ya tadi ya, paku ya? Sini kayaknya paku. Oh, tok. Sekalinya terturun. Nah, begitu diukur anaknya apa? Kenapa ukurnya jadi stunting? Padahal harusnya tidak stunting tuh. Tapi gara-gara ada di ngobrol, asik ngobrol, rupanya salah makunya, keturun ke bawah. Jadinya anaknya jadi stunting. Nah, jadi yang sampai terjadi seperti itu. Jadi karena karena kita salah ukur, makanya alat ini diseragamkan supaya mau ditimbang di mana, mau diukur di mana, anaknya tetap segitu. Ya, gitu. Jadi kita tidak ada yang merugikan seperti itu. Baik, itu dari alat-alat. Kemudian kira-kira apa lagi yang penting dari posyandu?